Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah tsaniyata asyarah, dan maqalah yang ke-12. Qala Luqman, berkata Luqman libnihi, kepada anaknya. Saron, Luqman itu nama aslinya Saron. Apa yang dinasihatkan oleh Luqman kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku. Kalimat la ya bunayya tasghiru mahabbati. Lafal ya bunayya itu tasghir, mengecilkan, karena dipanggilnya bukan namanya tapi anak. Bisa jadi anak kandung, bisa jadi anak murid, atau mungkin ya orang-orang yang di bawah dia umurnya, karena kecintaannya kemudian dipanggil wahai anak. Innal hikmata, sesungguhnya hikmah itu, anta'mala, apabila kamu melakukan asyara khisalin, 10 macam. Apa 10 macam itu? Yang pertama, tuhyil qalbal mayyita. Yang pertama, tuhyi, kamu menghidupkan al-qalba, akan hati, al-mayyita, yang mati. Wa tujalisu al-masakin, waktu jalisu, dan kamu duduk al-masakin, bersama-sama dengan orang-orang miskin. Wa tattaqi, dan yang keempat, kamu memelihara, ai tajtaniba, yakni kamu menghindari majalisal muluki, kumpulannya raja-raja. Wa tusyrikul wadi'ah, dan kamu memuliakan orang-orang kecil, orang-orang rendah. Ay yakni tarfa'u saqita alladzi la qimata lahu, kamu mengangkat orang yang adil, yang dia itu tidak punya kedudukan baginya dalam kehidupan di masyarakatnya. Wa tuharrira, dan yang kelima, hendaknya kamu membebaskan al-abida, budak. Wa tu'wi al-ghariba, wa tu'wi, dan hendaknya kamu menolong, mendudukkan al-ghariba, orang asing. Ai yakni tunzilu man ba'da min baladihi fi manzilika. Ay yakni tunzilu, kamu menempatkan man, orang ba'da yang jauh, memberikan penghormatan man, kepada orang ba'da yang jauh, min baladihi, dari kampungnya, fi manzilika, di rumah. Wa tu'inul faqira wa tu'inu, dan kamu menolong al-faqira, orang-orang susah, orang-orang larang. Ai bimalika, yakni dengan harta. Wa tazidu, dan hendaknya kamu menambahkan li ahli syarafi, kepada orang-orang yang memiliki kemuliaan, ditambahkan apanya? Syarafan, kemuliaannya, bi an ta'lufahu, dengan sikap yang ramah terhadap mereka. Walisayyidi, dan hendaknya kepada para sayyid, pada orang-orang yang dimuliakan, sudah, dan muliakanlah, bi'an tukrimahu, dengan cara memuliakan kepadanya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kita kembali mendapatkan nasihat-nasihat yang mulia dari kitab namanya Nasaihul Ibad, nasihat bagi hamba-hamba. Kita kembali mendapati nasihat kali ini
datang dari orang namanya Luqman. Luqman itu kemudian ditambahkan lakornya, julukannya namanya Al-Hakim, maka menjadi Luqmanul Hakim. Jadi nama orang-orang saat ini namanya siapa? Luqman Hakim. Luqman Hakim itu nama aslinya Saron. Saron jadi Saron. Kemudian Luqman ini bukan dari kalangan para nabi, tetapi beliau adalah orang sufi, orang tasawuf, orang yang menjauhkan diri dari hingar-bingarnya kesenangan dunia. Sehingga Luqman ini lebih senang bekerja sebagai pelayan, lebih senang melayani orang lain. Beliau karena baik dan bagus akhlaknya, maka diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada salah satu surat Al-Quran namanya surat Luqman. Sungguh satu hal yang luar biasa, ya, nama manusia diabadikan di dalam Al-Quran. Tapi jangan salah, ada pula nama manusia diabadikan dalam Al-Quran, tapi bukan kebaikannya, ya, tapi justru kejahatannya. Namanya Abu Lahab, sampai ayatnya tabbat yada abi lahabin wa tabba. Abu Lahab. Nah, beliau memberikan nasihat kepada putranya, kalau kamu ingin menjadi orang ahli hikmah, orang ahli hikmah itu, ya, kalau hikmah itu dari kata hakama, bisa diberikan makna orang yang bisa menimbang, ya, menimbang mana baik mana buruk, atau bisa mengendalikan diri dalam memberikan keputusan sesuai dengan kenyataan yang ada demi kebenaran, maka menjadi hukum. Orangnya namanya hakim. Hikmah bisa diartikan pula adalah bijak. Orang hidup harus bijaksana, jangan injaksana. Ada bijaksana, ada injaksana, injaksi. Kalau kamu ingin jadi orang yang bijak, maka kerjakanlah 10 macam. Apa itu 10 macam yang dinasihatkan oleh Luqman Al-Hakim? Yang pertama, jadilah kamu orang yang bisa menghidupkan hati yang mati. Menghidupkan hati yang mati. Nah, hati itu ada 3. Ada hati sehat, ada hati sakit, ada hati mati. Ada qalbun sahih, ada qalbun marad, ada qalbun mayyit. Orang yang hatinya sehat, jalan pikirannya menjadi sehat. Orang yang hatinya sehat akan berpikir bahwa hidup ini, ya, hidup di dunia bukan tujuan, tapi hidup di dunia adalah jalan. Tujuan yang sesungguhnya bagi kita adalah hidup di akhirat. Karena itu mendahulukan urusan akhirat ketimbang urusan dunia.
Kalaupun dia mengurus urusan-urusan dunia, maka urusan dunianya diharapkan akan berlanjut memberikan manfaat untuk kemaslahatan urusan akhirat. Karena baiknya akhirat harus diawali dengan baiknya dunia. Baiknya akhirat harus diawali dengan baiknya dunia. Doa kita bagaimana? Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jadi hasanah akhirat harus diawali dengan hasanah dunia. Maka orang yang bijak dalam rangka mencari dunia tujuannya adalah supaya mendapati kebahagiaan akhirat. Mengejar dunia untuk menyempurnakan kebahagiaan akhirat. 2 minggu lagi akan sampai kepada Idul Kurban, ya, mungkin sekitar 20 hari lagi ke depan. Ya. Itu akan ada masuk bulan Dzulhijjah, berarti ada kesunahan bagi kita melaksanakan ibadah kurban. Orang akan bisa ibadah kurban manakala dia punya kemaslahatan di dunia. Sudah diumumkan oleh panitia. Panitia pelaksanaan ibadah korban Masjid Jami Aryani Muda. Bagi yang mau patungan sapi, untuk 1 ekor sapi 7 orang, 1 orangnya 3.500.000 rupiah. Nah, kalau orang itu punya usaha dunia, lalu usaha dunianya adalah limaslahatil akhirat, untuk kemaslahatan akhirat, begitu dunianya sudah didapat, maka tidak menyia-nyiakan kesempatan ibadah korban dalam 1 tahun. Waktunya hanya berapa hari? 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Waktunya hanya 4 hari. Lewat 4 hari sudah nunggu setahun lagi. Ya kalau umur kita panjang, kalau kita nggak ada umur, ya kalau anak kita ngerti, ya ada ibadah korban yang kemudian akan ada nilai kepada kita yang sudah mati. Nah kalau anak kita nggak ngerti, sudah sia-sia itu harta kita. Nah berarti kita mengejar dunia untuk persiapan akhirat. Saya mau ngumpulin duit, ya, supaya nanti kebeli hewan. Nah kalau nggak ada kemaslahatan dunianya, terus kemudian masuk Idul Kurban, ayo siapa yang mau daftar? Saya daftar doang, duitnya nggak punya, gimana? Nah itu namanya tidak maslahat, ya. Tidak memiliki kebaikan di dunia. Maka hasanah di dunia baru hasanah di akhirat. Itu orang kalau hatinya sehat. Kalau hatinya sehat, apa-apa yang dipikirkan adalah ibadah. Kalau orang hatinya sehat, yang dipikirkan adalah ini boleh apa tidak, ini Allah ridho apa tidak, seperti itu. Sama-sama nyari rezeki, sama-sama mengejar keuntungan dunia, tapi kalau orang hatinya sehat, maka yang dicari adalah rezeki yang halal dan thayyibah. Tapi kalau hatinya sakit, lah bodo amat urusan nyari duit, mau halal kayak mau haram kayak, yang penting hantam saja. Ada kesempatan sikat. Nah itu tidak berpikir tentang halal haram. Kita manusia, apalagi orang yang beriman, ternyata tidak sekedar
makanan ini sehat atau tidak sehat, makanan ini matang boleh dimakan atau masih mentah dan tidak boleh dimakan, tetapi sampai kepada makanan ini halal atau haram. Sesudah diyakini bahwa makanan ini halal, sudah di depan terhidang untuk dimakan, masih pula untuk memakannya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Silakan makan dan baca doanya. Masya Allah. Nah, itu hati yang sehat. Yang kedua, qalbun marad, orang hatinya sakit. Orang hatinya sakit, ibadahnya tidak lempeng karena Allah, juga ada karena selain Allah. Itu tandanya hatinya sakit. Orang berbuat baik, ria, pamer, supaya dianggap oleh orang lain dia orang baik. Orang berbuat baik niatnya apa? Supaya dapat keuntungan dunia. Sehingga kalau keuntungan dunianya tidak diperoleh, malas dia kembali berbuat baik. Saya mau nyapu masjid, biar diperhatikan sama pengurus. Ya, kali-kali aja ntar lebaran dapat hadiah kain sarung cap gajah nongkrong dunia. Ya, poro-poro PHS biarin nggak gajah nongkrong dulu apa-apa. Begitu lebaran, pengurus nggak mikirin dia yang biasanya punya budi masjid. Apa kata dia? Males saya sudah berbuat baik, nggak diperhatiin sama pengurus. Itu namanya hatinya ada noda, ada penyakit. Karena kebaikannya ingin ditukar keuntungan dunia. Contoh. Karena itu obati. Orang yang hatinya sakit harus diobati. Berbuat baik karena ria, karena pamer, berbuat baik karena kesombongan, itu berarti tandanya hatinya sakit. Yang lebih berat lagi adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Nah, hati yang mati ini kan susah, Masya Allah. Maka kalau kamu ingin menjadi orang ahli hikmah, orang yang memiliki kebijaksanaan dalam hidup, ayo kamu harus bisa mengobati hati orang-orang yang sedang mati. Udah karuan rumah dekat masjid, tiap waktu dikumandangkan adzan untuk sholat berjamaah, ngelangkah paling 3 langkah, 5 langkah, 10 langkah, tapi tidak pernah nongol ke masjid. Jangan-jangan hatinya mati. Masya Allah, ada yang begitu. Ada tempat lain sini, Masya Allah. Sini, Masya Allah. Ya. Enggak, ya. Maksudnya enggak beda, ada juga. Udah karuan, tiap malam Sabtu, tiap malam Rabu, ada nasihat-nasihat yang disampaikan. Bukan datang siap untuk menerima nasihat, malah menjauh dari nasihat. Maka jadi orang dalam hidup itu jadilah ikan sepat, jangan jadi ikan lele. Orang dalam hidup jadilah ikan sepat, jangan jadi ikan lele. Ikan sepat itu senangnya ngumpul. Coba lihat ikan sepat atau ikan mas atau ikan wader, ya. Itu senangnya ngumpul, berkelompok, bergerombol. Mana senangnya di pinggir, kalau udah kalangan betul di pinggiran. Nah, ini pada di pinggiran semua lagi ngelangap. Masya Allah. Jadi diseroknya gampang. Ikan sepat, ikan wader, ikan emas itu diseroknya gampang. Diserok ke bawah, ya. Diserok lagi ke bawah. Alhamdulillah. Ya.
diserong lewat majelis taklim. Aryani Muda ke bawah, oh ada di Aryani Muda. Diserong lagi lewat Al-Muslimin, ada di situ. Diserong lagi lewat Al-Hikmah, ada di situ. Diserong lagi lewat Nurul Islam, ada di situ. Diserong lagi lewat Al-Ihsaniyah, ada di situ. Itu namanya ikan sepat. Masya Allah. Tapi coba lihat ikan lele. Ikan lele nggak pernah ngelangap, nggak pernah ngelangap, ngumpet terus. Adanya di dalam endut, apa namanya endut bahasa orang ini, lumpur. Ngumpet dia di dalam lumpur. Diserok di Aryani kagak kena. Diserok lagi di Al-Muslimin kagak kena lagi. Diserok lagi di Al-Hikmah kagak kena lagi. Orang berangkat ke masjid, dia berangkat gak tahu kemana. Itu namanya kayak ikan lele. Makanya kalau sudah seperti itu airnya kudu dikuras. Airnya harus dibuang, baru nanti ngenggel kelihatan. Ngenggel kelihatan, diserok masih nggak kena, ditangkap pakai tangan, matil Pak, tahu matil? Digigit, nusuk itu matilnya. Ya Allah, padahal ya, airnya sudah habis. Ujung-ujungnya diambil, diangkat, dibawa ke atas, ya, dibawa ke atas, ya, matiinnya juga susah, dia masih jalan. Akhirnya orang udah saking keselnya ambil batu diketok palanya, tahu baru mati. Ya Allah. Kalau udah mati baru udah bisa diangkat, bisa diambil. Masya Allah. Ada orang-orang yang modelnya kayak ikan lele. Diketok dulu baru dia mau masuk ke masjid. Ya Allah. Ya, mana masuknya dipaksa lagi. Udah diponcot atas bawah, tengah, depan, belakang. Diikat, dimasukin pada, baru mau dia berangkat ke masjid. Na'udzubillahi. Maka tugas kita adalah bagaimana kita mampu menghidupkan orang yang hatinya sedang mati. Kalau kita ingin menghidupkan hati orang yang sedang mati, maka berarti hidupkan dulu hati kita. Sehatkan dulu hati kita. Kenapa? Karena tidak sekedar nasihat yang harus sampai, tapi memberikan contoh itu lebih penting dari sekedar nasihat. Hidup itu kan ya, ada nasihatin, ada nyontohin, ada doa. Harus ada 3 yang kita gerakkan untuk menghidupkan orang-orang yang hatinya mati. Bagaimana? Nasihatin. Nasihatin sudah, nyontohin. Nyontohin sudah, terakhir doain. Jangan kemudian musuhi. Ya. Orang udah karuan lagi ogah datang ke masjid, dimusuhi nama kita, mungkin dia jauh dari masjid. Maka tugas kita adalah mempergauli orang-orang sekitar kita bi akhlaqil karimah, dengan akhlak-akhlak yang baik. Terhadap orang yang sudah pada ibadah, kita kudu baik. Terhadap orang yang masih baru-baru mau jalan ibadah, kita juga kudu baik. Apalagi terhadap orang yang belum mau ibadah, kita juga kudu harus. Nah itu namanya orang bijak. Orang bijak adalah orang yang bisa menasehati, mencontohi, dan mendoai. Menasehati, memberikan contoh, dan mendoakan pada orang-orang yang hatinya sedang sakit ataupun sedang mati. Nah itu nasihat pertama dari Luqman Al-Hakim.
mampukah kita, ya, mampukah kita dalam bersikap, sikap kita ini disenangi oleh orang lain. Contohnya Rasulullah itu disenangi oleh para sahabat, disenangi pula oleh orang yang memusuhi Rasulullah. Sehingga ada satu riwayat yang namanya Abu Lahab, Abu Jahal itu hampir setiap malam kalau sudah agak larut malam sepi orang itu mengendap-endap, ya, ke rumahnya Rasulullah. Hanya untuk apa? Hanya untuk ingin dengerin Rasulullah baca Al-Quran. Nanti kalau sudah lelah dia mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah, dia mundur mau pulang. Si A mundur, si B mundur, sama-sama nggak tahu lagi pada ngintip Rasulullah. Tabrakan adu pantat. Nah, kamu di sini. Iya, ngapain? Saya senang dengerin Muhammad baca Quran. Habis suaranya bagus, kalimatnya indah, artinya juga luar biasa. Kenapa Muhammad musuh kita? Iya, tapi kita mengakui bahwa apa yang dibaca Muhammad hal yang bagus. Nah, kamu ngapain? Sama kamu. Mending pakai kamu, pakai lu. Dan lu ngapain di mari juga? Sama ya lu. Nah, terus bagaimana kita? Ya, yang penting anak buah kita nggak pada tahu dah. Kita sepakat aja ya, diem-dieman. Ya, kalau kita tiap malam pada dengerin Muhammad sedang membaca Al-Quran. Masya Allah, itu Rasulullah. Rasulullah jangankan kepada orang yang baik terhadap Rasulullah, terhadap orang yang memusuhi Rasulullah, Rasulullah tetap bersikap baik. Seperti apa yang namanya Suraqah, dia ingin membunuh Rasulullah, lari mengejar Rasulullah dengan pedang terhunus. Karena buru-buru dia memacu kudanya dengan kencang, kudanya keserempet kakinya sendiri, jatuh berguling-guling. Bukan kemudian bukan kemudian dimusuhi oleh Rasulullah, tapi justru diangkat oleh Rasulullah. Suraqah, kenapa kamu buru-buru? Jatuh kan jadinya. Bajunya kotor dibersihin sama Rasulullah. Pedangnya yang jatuh dikasihin. Malu Suraqah. Mau bunuh Rasulullah tak jadi. Begitu sudah jauh dikejar lagi, jatuh lagi sampai 3 kali. Ujung-ujungnya Suraqah bilang, Muhammad, Tuhanmu itu terbuat dari apa sih? Padahal Tuhanku itu sudah terbuat dari emas. Tapi aku ingin membunuh kamu, tidak diizinkan oleh Tuhanku. Padahal Tuhanku terbuat dari emas. Tuhanku terbuat dari apa, wahai Muhammad? Sehingga aku tidak bisa membunuh kamu. Rasulullah tersenyum, kemudian mengucapkan kalimat, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lemes itu Suraqah. Akhirnya masuk Islam. Masya Allah. Ya kita sih jauh ya, jauh dari akhlaknya Rasul. Tapi ini perlu kita sampaikan. Kita apalagi jelas-jelas kita mau dipukul, ya. Orang jalan nyenggol nggak sengaja aja, kita kadang-kadang udah marah duluan. Kita kadang-kadang udah marah dulu, padahal nggak sengaja dia kesenggol, ya, dia nyenggol kita. Nah, itulah cara-cara yuhyil qalbal mayyit, menghidupkan hati-hati yang mati. Takhallaqu bi akhlaqil karimah, berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. Ya, seperti apa yang saya sampaikan di khutbah Jumat yang lalu. Ya, hidup ini jadilah orang baik.
Jadi orang baik itu selalu berbuat baik. Berbuat baik kepada orang yang baik dengan kita, berbuat baik kepada orang yang tidak pernah baik dengan kita, dan selalu berbuat baik kepada orang yang mendolimi kita sekalipun. Ini sesuatu yang berat. Tapi inilah cara kita kalau ingin jadi orang yang bijak. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, waktu jalisul masakin, sering-seringlah kamu duduk dengan orang-orang miskin. Orang bijak, orang yang penuh hikmah, dia akan senang sering duduk dengan orang-orang miskin. Bahkan disabdakan oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang senang duduk dengan orang-orang fakir, orang-orang melarat, maka berarti dia memiliki akhlaknya para nabi. Man ahabbal fuqara fahuwa minal anbiya. Siapa yang senang dengan orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang susah, maka dia itu memiliki akhlaknya para nabi. Wa man abghadal fuqara fahuwa minal fara'in. Siapa orang yang enggak demen sama orang melarat, sama orang susah, enggak mau duduk bersama dengan orang-orang susah, maka berarti dia itu dikelompokkan akhlaknya fara'ina. Fara'ina jamak dari Fir'aun. Orang yang bengis sama orang susah, orang yang tidak peduli dengan orang susah, dikelompokkan kelompok orangnya Fir'aun. Masya Allah. Maka kalau kita ingin jadi orang bijak, sering-seringlah duduk dengan orang-orang susah. Akhirnya nanti hati kita menjadi lembut. Kalau kita sering duduk dengan orang-orang susah, maka pasti akan muncul banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, ini orang-orang susah. Ya, rumah aja pada nggak punya, makan kadang-kadang sehari bisa makan 3 kali, kadang cuma 2 kali, kadang cuma sekali, kadang nggak makan karena yang dimakan nggak ada, uangnya tidak ada. Tapi mereka tidak pernah mengeluh, mereka selalu ibadah. Masya Allah. Nah ini namanya orang-orang susah tapi yang ahli ibadah. Al-faqirul abid khairun minal ghaniyil abid. Orang susah dia ahli ibadah, khairun wa afdal, lebih baik dan lebih afdal ketimbang orang kaya ahli ibadah. Orang kaya mau ibadah enteng, tenang hatinya. Kenapa? Di rumah ditinggalkan apa-apa serba ada. Mau berangkat ke tempat ibadah, ada kendaraan yang dipakai, mungkin sepeda motor, mungkin mobil atau yang lainnya. Pakaiannya rapi bagus, di kantongnya terselip uang, duit, ada warna merah, ada warna biru, ada warna hijau. Nah, jalan ke masjid tenang, masuk ke masjid tenang. Kenapa? Karena segala sesuatunya terpenuhi. Pantas kalau orang kaya yang seperti itu ibadahnya bisa khusyuk. Beda dengan orang susah, mau berangkat ke masjid, ya, anak lagi nangis minta jajan. Nggak banyak mintanya, 2.000 perak buat jajan permen, ya. Lagi nangis, kita mau tinggal ke masjid, kesian lihat anak lagi nangis. Mau berangkat ke masjid, pakaian ala kadarnya. Sendalnya, ya Allah, sendal jepit kanan kiri beda warna. Satu merah, satu hijau. Ya. Udah begitu, tali depannya udah copot, disambung pakai tali rapia yang melinting-linting. Iya.
Ada yang sudah dipakai peniti bawahnya, mana udah tipis, sebagainya udah bolong. Kenapa? Karena sendalnya nggak bisa diangkat. Kalau diangkat copot, jadi digesrekin jalannya. Ya Allah. Udah begitu perutnya ngelengkit, lapar, berangkat ke masjid, kira-kira bisa khusyuk nggak ibadahnya? Maka kalau orang susah dia bisa ibadah dengan khusyuk, lebih utama daripada orang kaya ibadahnya khusyuk. Masya Allah. Nah, terhadap orang-orang susah kita jangan mengecilkan mereka, jangan mensepelekan mereka. Karena kita disebut kaya sebab ada orang miskin. Kita disebut berkecukupan karena ada orang yang hidupnya kekurangan. Karena itu yang susah kudu bersyukur karena ternyata ada yang lebih susah. Yang senang kudu bersyukur karena ada orang yang lebih tidak beruntung nasib. Nah, tugas kita adalah duduk dengan fakir miskin, ngumpul dengan mereka, berbahasa dengan bahasa mereka, supaya mereka ada kebahagiaan karena kita ngumpul bersama dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baru dua yang kita bahas, insya Allah kita lanjutkan pada waktu-waktu yang akan datang. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum